karim hamidan wa musalliyan wa musalliman. Jamaah subuh yang berbahagia, adani Allah wa iyyakum wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'adda alaina min barakatihi fid dharain. Pagi hari ini kita memuji dan bersyukur dan dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik puji keseluruhan secara mutlak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita segala nikmat dan karunia-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan mengilhamkan kepada kita untuk senantiasa bercokol di dalam jiwa kita, semangat untuk menjalani hidup lebih baik dari hari ke hari, lebih waspada dan mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dengan hidayahnya, dengan rahmat dan karunia. Salawat salam katur kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut berikutnya yang masih setia di dalam meniti jalan yang pernah dibawa dan dibimbing oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya sekalian. Tuan-tuan yang berbahagia, jamaah subuh, adani Allah wa iyyakum. Judulnya sering ganti-ganti. Semua masih dalam tahap permulaan. Jadi kitab masih ngacak, belum langsung sampai jauh, tapi semuanya mengacu dengan tujuan yang sama, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Nabi sesuai dengan firman Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Umur tambah, usia bertambah, ilmu juga harus dibarengi dengan perjalanan waktu, karena manusia hidup tanpa dibimbing dengan ilmu sebagai imam bisa menjadi kesesatan. Tapi dengan ilmu saja tidak cukup, bisa diamalkan dan dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam beribadah ritual atau ibadah seremonial, dalam perkumpulan seringkali mengikuti arahan imam yang mengucapkan fa'lam annahu la ilaha illallah, lalu berzikir la ilaha illallah. Sekedar tahu saja apa yang kita ikuti sebagai ibadah ritual yang rutin diulang-ulang, itu kadang-kadang hanya ikut-ikut, perlu
didasari dengan ilmu. Mungkin bisa dikatakan mendapat keterangan yang kita lakukan yang selama ini baru ikut-ikut saja. Teman-teman yang berbahagia, orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu pertama syaratnya harus dengan bil ilmi, harus bil ilmi kelawan paham. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Sering kita juga tahlilan begitu. Itu mengacu dengan surat Muhammad ayat 19 ada di dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala, qala wis ngandika sapa Gusti Allah Maha luhur sapa Allah. Qala wis ngandika sapa Allah pangeran Gusti Allah Ta'ala Maha luhur Allah. Fi surati Muhammadi, dalam surat Muhammad ayat 19 yang bunyinya fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya fa'lam ngerti sapa sira annahu teman satu na kelakuan iku la ilaha orang ana pangeran kang berhak disembah kelawan wujude, orang ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak ing dalam wujude illallah angin Gusti Allah Ta'ala. Antara lain, pertama kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu bil ilmi, kudu kelawan paham. Yang kedua bil yakini, kudu syaratnya kelawan yakin, kelawan yakin. Dan berikutnya bil qabuli, kelawan menerima, bukan dengan ya sekedar ikut. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dari Sayyidina Utsman bin Affan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Sabda Rasulullah, man mata sing sapane wong kang mati wa huwa hali utawi wong mau iku ya'lamu ngerti paham annahu la ilaha illallah, bahwa teman satuna kelakuan iku orang anak pangeran kang berhak disembah kelawan ingwud, orang pangeran kang den sembah kelawan hak ing dalam wujude illallah kecuali Allah, dakhalal jannata maka manjing sapa wong mau ahlul jannata ing swarga. Nomor 2, mengucapkan la ilaha illallah itu harus bil yakini, dengan adanya yakin. Dengan yakin, lawannya yakin apa? Ragu-ragu tak? La ma'buda bihaqqin illallah, bahwa yakin kita bahwa tiada yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang kita sembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil yakin. Nomor 2, la hakima illallah, tidak ada yang
menjadi hakim kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La malika illallah, yakin bahwa tidak ada yang menjadi pemimpin, raja dan memiliki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La khaliqa illallah, yakin tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah. La raziqa, tidak ada yang bisa memberikan rizki illallah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha huwa hayyu wa huwa yuhyi wa yumit. La ilaha huwa yuhyi wa yumit. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menghidupkan dan yang mematikan. Wala nafi'a wala dharra illallah. Tidak ada Tuhan yang bisa memberikan manfaat maupun memberikan madarat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa huwa la haula wa la quwwata illa billah. Tiada Tuhan kecuali Dia, tidak ada yang bisa mempunyai daya upaya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin bahwa manusia itu tidak punya daya kekuatan kecuali Allah. La mujibat da'wata illallah, yakin bahwa tidak ada yang mengijabah doa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La dinal haqqo illa dinallah, tidak ada agama yang benar menurut pandangan Allah kecuali agamanya Allah, yaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam. La khasyata wa la khaufa illa 'ala Allah, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa takut, khawatir kecuali atas Allah Subhanahu wa ta'ala. La ghayatal hub illa billah, tidak ada ungkasan atau ujungnya cinta kecuali lillah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyaddu hubban lillah, la yalqa bihima. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anak seni sapa ingsun an ing satune kelakuan iku la ilaha, ora ana pangeran kang wajib den sembah illallah kelawan hak kecuali Allah. Wa anna Rasulullah, dan bahwasanya Rasulullah la yalqallahu bihima abdun ghairu syaqqun fihima illa dakhalal jannah. La yalqa, ora bakal tumiba Allah ing Gusti Allah Ta'ala bihima, dengan dua kalimat tersebut, sapa abdun kaula ghairu syakkun, tanpa adanya ragu-ragu
fihima di dalam dua kalimat itu illa dakhalal jannah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi kepada Muhammad itu utusan Allah. Tiada seorang pun hamba berjumpa dengan Allah dan dengan kedua kalimat tadi tanpa ragu kecuali dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Jadi mengucapkan dua kalimat itu harus dengan yakin dan qabul. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, syafaati utawi syafaatku iku liman akan diberikan kepada seseorang yashhadu an la ilaha illallah, yang sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah, bersaksi, naik saksi, mukhlishon dengan ikhlas, yusaddiqu yasduku qalbuhu lisanahu, yasduku ngiyakinaken ya si wong apa qalbuhu atine ya si wong ngiyakinaken lisanahu ing lisane wong, mukhlishon hale ngiyakinaken sapa ya si wong sing yakinaken atine wong, yakinaken lisanahu ing lisane wong, walisanahu qalbahu lan wis yakinaken sapa wong ing lisane wong yakinaken maring qalbune si wong. Jadi syafaatku itu untuk orang yang bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah, ikhlas lillahi ta'ala, yang diucapkannya membenarkan apa yang di dalam hatinya, dan ikhlas mengucapkan hatinya membenarkan apa yang diucapkannya. Itu salah satu fundament yang sering kita sebut itu. Sebagai muqaddimah dari hikam ini menggunakan bahasa Jawa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Di permulaan bahwa kalau kita membuka kitab hikam itu seperti kita mengenal iman, Islam, dan ihsan. Apa itu iman kita ngerti. Tentu yang dibahas rukun iman. Apa Islam itu yang harus ngerti. Itu biasanya kisarannya itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, ada iman, ada Islam, sekarang ihsan. Ihsan itu orang menyebut ada yang tasawuf, ada yang menyebut tarekat. Jadi ihsan itu kisarannya kepada bagusnya amal, bagusnya hati. Sasarannya lebih kepada qalbu atau kepada akhlak. Jadi untuk sebagai penyempurna. Kan ada kata-kata man tafaqqaha bila tasawwafa fatazandak. Wa man tasawwafa bila syari'ata, kan begitu. Barang siapa yang bersyariat tanpa torekat,
maka orang itu akan menjadi fasik. Barang siapa yang bertorekat tanpa syariat menjadi kafir zindik. Kurang lebih begitu. Nah, sekarang masuk kepada akhlak, kepada ihsan. Apa itu mahwal ihsan? Antak budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu hendaknya lah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan engkau memandang Allah. Kalau tidak bisa makom kita seolah-olah memandang Allah, seakan-akan memandang Allah, maka yakinilah Allah Subhanahu wa ta'ala itu senantiasa memandang, memperhatikan dengan seksama kepada kita. Jamaah yang berbahagia, ilmu kang terkandung di dalam kitab Syarah Hikam yang tercakup ini namanya ilmu tasawuf. Tegese ilmu kang kanggo ngweruhi sarane menjernihkan hati sehingga bisa dengan mudah menggapai terhadap tujuannya, yaitu ada di dalam makom ihsan, yaitu apa yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antak budallaha ing yen tak nyembah sapa sira ing Gusti Allah, beribadah karo Gusti Allah ka'annaka kaya seolah-olah ana sapa sira aneku tarahu sira memandang Gusti Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau tidak bisa kamu berada di dalam makom adanya kita itu tidak bisa memandang Allah, fa innahu yaraka, maka ngerti ya sira teman satunya Gusti Allah itu memandang sira. Jadi kangaran ihsan itu ibadah terhadap Allah seolah-olah seakan-akan seperti kamu tahu Allah. Yen ora bisa kaya weruh Allah supaya nindak meyakinkan yen Allah iku mewaspadai kepada kita, baik lahir maupun batin kita. Kang awal diarani makom musyahadah, lan kaping pindho diarani makom muraqabah. Kalau seolah-olah kita memandang Allah namanya makom musyahadah. Kalau seolah-olah kita diawasi oleh Allah namanya makom muqarabah. Ya, gampang ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, diwiridkan, dizikirkan. Jadi ilmu tasawuf itu juga bisa dengan menggunakan nama lain, namanya ilmu akhlak. Ilmu yang untuk membangun akhlak atau budi pekerti bagus. Kang aran khuluq atau akhlak yaitu kelakuanane ati. Cerminan yang menjadi pokok sasaran yang dibahas adalah hati. Kemudian perilaku. Hati yang sudah terikat kuat, menyambung ananing jero ati yang sewaktu-waktu orang itu memerlukan diamalkan berupa akhlak tanpa dipikir,
tanpa ditimbang-timbang, sudah jadi gula mentah, wis jadi kebiasaan, gampang timbul anak ing kenyataan, yang nimbulakan perbuatan blesak dinamakan akhlakus sayyi'ah atau budi pekerti kang ala. Yang nimbulakan perilaku bagus disebut akhlakul hasanah, budi pekerti akhlak yang baik. Jadi kalau tasawuf itu budi pekerti. Hubungannya sama itu Pak Ihya Ulumuddin itu bagaimana? Nah iya, nanti disebut kalau Ihya Ulumuddin itu ada di bab 4 jilid 4 itu banyak mengupas ini. Nanti ada sifat munjiat, ada sifat muhlikat, sifat yang akan membuat pelakunya menjadi terpuji, lawannya sifat yang kalau dilakukan berakibat kepada pelakunya itu menjadi binasa. Ada sifat munjiat, ada sifat muhlikat, ada sifat terpuji, ada sifat tercela. Kalau terpuji dan tercela masih mending, tapi kalau munjiat muhlikat sudah menghancurkan perilaku kepada orang yang melakukannya, kepada pandangan yang jatuh, memporak-porandakan akhlaknya orang tersebut. Nah itu nanti dipertahankan dengan wiridan, dengan amal-amalan, bukan hanya dengan teori, harus diterapkan dengan perilaku. Akhlakus sayyi'ah, akhlakul hasanah. Ada dua macam di dalam kitab suci Al-Quran, di dalam kitab-kitab lain, oleh orang-orang yang sudah mempraktekkan dengan cara hidupnya bertahun-tahun. Itu semua mengacu kepada perilaku Nabi Muhammad SAW, mencontoh, mentauladani. Maka daripada itu salah satu makalah atau ajaran yang sudah pernah disampaikan oleh Imam Junaidi Al-Baghdadi yang telah dijuluki ulama thariqat, ada sebut lagi tarekat, thariqat itu artinya jalan. Ilmuna hadza muqayyadun bil kitab was sunnah. Ilmu ini, ilmu kita thariqat itu kaitannya erat dengan apa yang telah tertera, termaktub dalam kitab suci Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Jadi ilmu thariqat itu diperkuat dengan kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian berupaya membangun akhlak yang baik itu ada dua, yang disebut suluk. Asal maknanya suluk itu ngambah, meniti jalan. Yang dimaksud usaha membangun akhlak yang baik. Caranya berusaha membangun akhlak yang baik itu dinamanya thariqat atau metoda. Thariqat asal maknanya yaitu at-thariq, jalan. Jalan yang dimaksud itu adalah jalan atau cara bisa menggayuh, menggapai satu makom, derajat, kedudukan ihsan yang ada di dalam ilmu thariqat itu disebut wusul.
usul marang Allah Subhanahu wa taala, meniti jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dalam arti lain menggunakan kata ihsan yang disebut oleh Nabi anta'budallah ka'annaka tarahu. Begitu. Jadi untuk menyempurnakan iman dan Islam itu dengan dibarenginya akhlakul karimah, itu thariqat. Sebetulnya yang disebut thariqat itu adalah cara mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang tidak mungkin mencakup dalam pengamalannya sebab mengandung arti yang luas yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, selagi orang itu tidak melalui cara mujahadah, yaitu melawan, menaklukkan musuh yang 4. Yang menjadi penghalang itu, pertama kita harus melumpuhkan syaitan. Yang kita sebut mujahadah itu yang kita hadapi syaitan, yang kedua nafsu, dan yang ketiga pengaruh duniawi, kemudian pengaruh budaya atau kebiasaan, pengaruh masyarakat, pola hidup barangkali. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala kita sebut saja di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'alul khaira la'allakum tuflihun. Wajahadu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Akhir surat Hajj, dari surat Al-Hajj. Kelihatannya gampang, padahal kita berseberangan dengan pola hidup yang ada di keluarga, yang ada di sekitar tetangga, kiri kanan depan belakang, atau kelompok budaya RT RW, dusun itu dan negara itu. Contohnya budaya perilaku manusia, kalau yang sering kita jumpai mangan bari ngadeg, atau makan minum dengan menggunakan tangan kiri, nguyuh bari ngadeg. Itu pola-pola yang sebetulnya sudah diatur, tapi dengan menuruti hawa nafsu. Kemudian ngomong dipadakaken baik, ngomong karo wong tua, ngomong karo wong nom, ngomong karo wong sing telah menjadi guru ngajari kita dengan wong biasa. Sebetulnya itu harus menggunakan metode sepak terjang anggaumbu. Ya, kepada orang yang dianggap lebih tua, besiken. Nah, itu mulai dari situ.
Orang tua di desa biasanya esok sarapan, awan jam 9 jam 10 mangan, makan pagi. Sore maning tas beduk atau asar, makan sore. Itu pola makan. Puasa Senin Kemis umpama, sembahyang 5 waktu. Kalau orang sudah sampai kepada makom musyahadah, sampai kepada makom muraqabah, bisa berpandangan saat beribadah kepada Allah. Dalam ibadahnya orang itu menemukan kemesraan, menemukan kelezatan ibadah, sehingga kebiasaan seperti itu menjadi kebutuhan. Beda dengan orang yang belum sampai, seperti beban dipaksa-paksa. Cara mengerjakannya dengan rasa beban, terbebani terlalu sering, sehingga tidak membuahkan rasa mesra, rasa lezat beribadah kepada Allah. Hatinya liar kemana-mana, ada perai mengukur hati. Itu tuh harus dimulai dari awal. Sembahyang 5 waktu, banyu wudune, lamun hadas besar aduse, sikap proaktif apa sih namanya. Bahkan krungu suara adzan segera, bahkan menunggu-nunggu. Saking mesranya sembahyang wajib aja itu merasa kurang. Dibarenginya dengan qobliyah, dengan ba'diyah. Kalau orang yang belum sampai 5 waktu aja keseringan perasaan. Lah terus kecap perasaan kita sembahyang, kini adzan maning. Berarti orang itu hatinya liar, cara mengerjakannya ada indikasi paksaan, jadi beban. Berbeda dengan orang yang sudah merasakan lezatnya, mesranya orang ibadah, masih kurang 5 waktu kan. Ditambahinya dengan qobliyah, ditambahnya lagi dengan ba'diyah yang disebut sholat sunnah. Sholat fajar sebelum subuh, sholat isyraq, sholat kafaratul baul, sholat duha. Seolah-olah sering temen ibadah kok. Sembahyang maning, bengine tahajud, sholat hajat, sholat ini. Itu orang yang sudah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan perintah wajib masih kurang, ditambah dengan amalan sunnah. Ibarat kita datang itu disambut oleh yang menjadi tuan rumah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita disambut dengan gembira, maka ibadahnya itu seolah-olah disambut oleh Allah dengan rasa gembira. Maka merasa kekurangan ibadah itu. Sampai Nabi mengatakan qurratu aini li fi sholat. Kesejukan mata hatiku justru ada di dalam sholat. Padahal sholat itu anggota badan yang mulia, kasare, rai, ditaruh ning tempatnya sikil. Dalam makan sikil kuning sor. Kasare wong ngomong raine disungsebaken. Yaitu kalau kita ngaji tafsir itu
seluruh surat berapa 114 berapa diringkes ning Fatihah. Fatihah diringkes ning basmalah. Basmalah diringkes ning ba. Bakku disebut ning awal ana titik ning sor. Man tawadu alillah rafa'ahu Allah. Dia akan tawadu. Dengan tawadu itu hakikatnya sedang diangkat tinggi-tinggi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasare anggota badan yang dipoles-poles disungsebaken ning tempatnya sikil mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arahnya begitu. Dari isi kitab Hikam itu adalah melengkapi syariat, torekat, hakikat, makrifat nantinya begitu. Yang disebut tasawuf. Ya, barang siapa man tafaqqaha bila tasawwafa apa cekana? Barang siapa yang bersyariat tanpa tasawuf, maka orang itu menjadi fasik, patafasako. Dan barang siapa yang bertasawuf bila syariat tanpa ada syariat, fatazanda, maka menjadi zindik. Waman tafaqqaha, barang siapa yang berilmu fikih melakoni syariat, wa tasawwafa dilengkapi dengan tasawuf, fatahaqqaq menjadi ahli hakikat, maka muncul nantinya makrifat. Jadi syariat, torekat, hakikat, makrifat, menjadi manusia yang sempurna. Nanti dihadapkan lagi tadi yang 4 macam penghalang daripada ma'rifat itu kebiasaan yang ada di kehidupan sehari-hari, perilaku. Makanya sejak awal yang namanya kerohanian, sebab sasarannya yang namanya tasawuf itu hati, kejernihan hati, tahalli, takholli, tajalli, banyak teori-teori. Di dalam nyanyian Indonesia Raya aja, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, rohani. Sebab disitulah nampak pentingnya hidup kerohanian. Sebab apa? Kebendaan itu membawa kepada lupa dan membawa kepada anti Tuhan. Sedangkan kejiwaan kerohanian membawa kepada ingat dan cinta kepada Tuhan. Masalah kebendaan lahiriah itu membawa fitnahan dan pengkhianatan, ribut, demo, perang, bacok-bacokan. Rebutan apa? Karena satu, hawa nafsunya belum dikendalikan. Kebendaan membawa fitnahan dan pengkhianatan. Sedangkan kerohanian membawa keikhlasan dan kesyukuran. Kebendaan membawa permusuhan dan kebencian. Sedangkan kerohanian membawa perdamaian dan kecintaan. Kemudian kebendaan itu mengarah kepada kezaliman dan kecurangan. Sedangkan kerohanian membawa keadilan dan kejujuran. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladzikrullahi akbar. Kemedaan bersifat merusak dan meruntuhkan, ujung-ujungnya perang. Sedangkan kerohanian bersifat memperbaiki dan membangun. Terakhir, kemedaan itu membawa kepincangan hidup dan kemiskinan. Sedangkan kerohanian membawa kehidupan yang merata dan kemakmuran. Jadi kalau begitu, tasawuf itu penting. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW dalam memulai pembangunan Islam sampai dalam penyiaran agama Islam selalu bersendikan dengan hidup kerohanian. Maka disebut dalam Al-Quran wa allawistaqomu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Ini kalau permulaannya seperti itu. Sedangkan nanti di dalam dalam hikam nanti manusia, kata Imam Zarruq, terbelah. Ada makom kasbi, ada makom tajrid, ada makom kelas usaha mengeluarkan tenaga dan pikiran, ada makom tajrid kelihatannya ringan. Nah, nanti detailnya satu persatu bahasa Jawa baiklah pada pagi-pagi berikutnya kita urai melalui keterangan dari syarah hikam. Ya, tadi kan ada makom musyahadah antak budallah ka'annaka taro, ada makom muraqabah fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Di dalam makom musyahadah ada syuhudun fil kauni, ada syuhudun indal kauni, ada syuhudun qoblal kauni, ada syuhudun ba'dal kauni. Menyaksikan dengan wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat kita menyaksikan keberadaan makhluk, sedang menyaksikan keberadaan makhluk sesudah dan sebelumnya. Syuhudul wahdati alal kasrah, pandang yang satu terhadap yang banyak. Pandang yang satu yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pandang yang banyak kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dipraktekkan, makanya kuat sebetulnya akhlak itu, sehingga disebut ngalem menjunjung Nabi Muhammad, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad itu orang yang memiliki akhlak budi pekerti. Nanti saat di yaumil hisab, mizan timbangan amal, tidak ada timbangan amal yang melebihi beratnya daripada timbangan amal baik yang dilakukan oleh akhlak budi pekerti. Jadi syariatnya ya, dan tasawufnya itu direkrut dalam kesimpulan satu yang namanya budi pekerti, akhlakul karimah. Jadi akhlak itu di atas ilmu atau barangkali hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manis dada ilman walam yasdadu dan lam yasdad minallahi bilahu, dan ilmunya tambah tapi akhlaknya tidak dibarengi, malah tambah atau karo Gusti Allah Ta'ala. Tuan-tuan jamaah subuh yang berbahagia, sekali lagi ilmu itu adalah amanat.
yang punya amanat atau ada yang diamanati, maka perlu penting adanya akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak dikala sepi, akhlak dikala kita berada di tengah-tengah kehidupan, akhlak nalika sendiri, ucapan, perilaku, dan perasaan itu harus dikendalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti perlu dijelaskan apa itu muraqabah, apa itu musyahadah. Tuan-tuan yang berbahagia, mengawali uraian tentang hikam pada pagi hari ini semuanya tujuannya raditu billahi robba wa bil islami din. Jadi disebut begitu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.